Gue mau mulai dengan sesuatu yang gak pernah lo denger di masa sekolah. Tahun 1902, Amerika Serikat ada seorang laki-laki namanya John D. Rockefeller. Orang yang paling kaya dan powerful di saat itu. Dia punya uang yang sangat banyak. Dan digadang-gadang nilainya itu secara nominal tidak pernah terhitung gitu di semua tingkatan manapun. Dan dia bisa beli apapun yang dia mau, termasuk sistem pendidikan. Mengapa? Karena di tengah-tengah semua itu, dia keluar pernyataan yang cukup agak sentimental dan bahkan bertanya-tanya bahkan sampai saat ini. Yakni adalah kiasannya atau mungkin kutipan yang legendaris dari beliau adalah I do not want a nation of thinkers, I want a nation of workers. Bahasa paling mudahnya, gua nggak mau punya bangsa pemikir, gua maunya bangsa pekerja. Dia ngomong gini, mungkin orang berpikir kayak jokes, bercandaan dan lain-lain, tapi dia ngomong ini sembari menggelotorkan jutaan. Sekali lagi, jutaan dolar buat merancang sistem pendidikan publik di Amerika. Dia tahu persis apa yang dia lakuin dan dia nggak mau orang berpikir secara kritis. Dia maunya orang bisa dikontrol, bisa diatur, bisa dipekerjakan. Dan yang paling gila adalah sistem yang dia rancang untuk itu gak cuman stay atau mungkin gak cuman tinggal di Amerika saja. Itu menyebar semuanya, bahkan sampai masuk ke Indonesia. Sekali lagi, Indonesia. Mengapa? Coba sekarang kalian lihat dari kurikulumnya, cara ngajar gurunya, dan bahkan waktu kalian interview sampai saat ini, pasti pertanyaannya kalian bisa kerja di bawah tekanan atau enggak? Yakin. Jujur ini akan menjadi episode yang lumayan berseri-seri ya, karena nanti ada seri berikutnya gitu. So, daripada kalian pusing-pusing, sebelum gue lanjut, kalian harus subscribe dulu, follow dulu di podcast ini di semua platform supaya pembahasan gue bisa lebih masif gitu ya. Tapi mengenai si followan ini ya, katanya si Rockefeller cucu-cucunya itu ngefollow Angkringan Malam. Wah, the best anjing. Enggak canda. Canda ya. Tapi mengenai ini ya, untuk episode ini kita akan bedah bareng. Siapa sih sebenarnya yang merancang masa depan kita? Apakah gara-gara si Rockefeller itu sendiri? Atau masih ada oknum-oknum lainnya? Atau malahan ternyata ada namanya The New Rockefeller yang mungkin kita tidak ketahui. So, daripada kita ngomong panjang lebar ini, kita mulai pembahasannya. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good, though. Hold up. Why the fuck you lying? Why? Why you always lying? Why? Oh my God. Stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't flowed. Why the fuck you lying? Jadi bagaimana si Rockefeller ini berhasil merancang sistem yang masih jalan setelah 122 tahun pasca dia meninggal gitu. Cuman ini gampang, dia nggak pernah merancang cuma satu sistem saja. Dia merancang namanya logic, dan logic itu adalah logic pabrik. Bayangin aja cuy, di tahun 1900-an pabrik tekstil, karena memang lagi fasenya revolusi industri ya waktu itu. Jadinya kayak pabrik tekstil, pabrik baja, pabrik apapun itu, manajer pabrik itu nggak perlu karyawan yang mau sekreatif mungkin, nggak usah gitu. Dia nggak perlu namanya juga karyawan yang nanya kayak kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus mengerjakan A, I, U, E, O sekalipun. Dia nggak mau. Dia maunya adalah dia datang bisa on time, bisa sesuai dengan instruksi, dan bisa diukur secara produktivitasnya. Itu aja. Dan Rockefeller tuh mikir, kenapa nggak kita terapin aja logik itu semuanya ke dalam sistem sekolah?
Karena kalau misalnya dari awal kita nggak perlu harus investasi mahal-mahal dong. Kita hanya tinggal memperbaiki sistem sekolahnya aja. Supaya bisa dari awal sampai hulu ke hilir itu tetap sama itunya, outcomes-nya gitu loh. Dan lihatlah sekarang hasilnya pendidikan. Emang ada yang pernah bahas tentang bagaimana cara memanage uang? Emang ada yang ngebahas tentang bagaimana caranya untuk bisa belajar kayak creative thinking atau mungkin yang lain? Nggak pernah kan? Karena memang maunya di Indonesia adalah A ya A, B ya B. Lu ujiannya kecil berarti lu goblok gitu loh. Tapi kalau misalkan nilai lu gede, lu dihargai. Ya kan sistem begitu. Datang jam 7, pulang kalau nggak jam 2, jam 3. Lu lagi kalau misalkan mau lebih produktivitas lagi, ya lu ambil bimbel, ambil sana sini. Apakah itu baik? Mungkin buat POV orang lain baik, tapi buat orang-orang yang berpikir kayak secara nalar, ya pasti bertanya-tanya dong, mengapa harus melakukan ini? Kenapa harus begitu? Apakah hanya sekedar mengincar kayak sekolah favorit kah, universitas kah, atau apa? Karena sampai di titik waktu lu udah masuk universitas, lu tuh dipaksa buat memikir kreativitas lu. Dan disitulah lu harusnya bisa explore. Tapi kebanyakan karena kebawa dari sekolah, ya A ya A, B ya B. Nggak mungkin dong jadi A1, A2, A3, nggak pernah pikir sampai sono gitu loh. Makanya itu dengan kedatangan si Rockefeller ini benar-benar merubah semuanya, sistem pendidikannya, bahkan sampai ya detik ini pun masih terasa gitu loh. Dan lo pernah nanya nggak secara langsung kepada entah itu guru lu atau mungkin apapun itu yang ada di sekolah gitu, tanya tentang gini, mengapa setiap kelas harus berdasarkan tentang umurnya? Misalkan kayak umur 7 tahun itu harus misalkan kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dan kenapa harus belajar yang sama di waktu yang sama gitu? Mengapa nggak coba terapin yang lain gitu? Kenapa? Bisa gini deh, lo misalkan nih di jadwal sekolah kan biasa kalau jam 7 itu misal belajarnya bahasa Indonesia gitu. Kenapa nggak coba pindahin aja mungkin bahasa Jepang, bahasa Jerman? Katanya gini, kita tahu lah dengan kondisi sekarang kan indis ekonomi, namanya bahasa internasional itu penting, ya kan? Mengapa tidak coba selain bahasa Inggris gitu atau mungkin yang lain gitu? Why gitu loh. Gak cuman itu, kenapa ada namanya bel setiap entah itu 45 menit, entah itu pas udah bergantian mapel atau mungkin apapun itu. Jadi kayak buat apa gitu loh. Dan kenapa harus ada namanya ranking, IPK, rapor gitu. Dan itu kenapa harus diukur secara metrik gitu loh. Apakah hanya sekedar kayak terlihat bahwa kita harus kita harus pintar dengan cara ngincar IPK. Karena ingat gak waktu statement mungkin salah satu filosofis modern punya Indonesia lah. Gue pasti kalau sebut ini nama pasti lu pada udah tahu lah. Namanya Bapak Rocky Gerung gitu. Dan dia mengeluarkan statement yang masih mengiang-ngiang sampai titik ini. Yakni adalah IPK, nilai adalah bentuk orang bukti pernah sekolah gitu loh. Ya enggak, ya sih begitu gitu loh. IPK dan lain itu hanya bentuk lu pernah sekolah, tapi secara outcomes-nya ya apa gitu loh. Apakah lu bisa menghasilin misal kayak gini deh, ternyata lu mungkin pintar matematika, ya lu minimal ngasilin rumus mungkin kayak Jerome Pauline atau mungkin siapa gitu. Atau misalkan lu pintar ekonomi, minimal lu jadi siapa, Timothy Ronald atau mungkin Profesor Kalimasada atau mungkin siapa tuh siapa yang mungkin kalian kenal gitu, tapi yang terlintas di otak gue seperti itu. Tapi ya itu bentuk gitu loh, bentuk bahwa harusnya tuh ada outcomes yang jelas gitu loh. Tapi kalian malah berpikirnya selesai, itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Dan itu semua bukan secara accident, tapi itu desain. Dan gue mau ceritain tentang satu kejadian yang mungkin lo pernah alamin. Lo di kelas, guru kasih soal esai, lo udah kerja secara mati-matian, berpikir secara lebih, entah itu lo ngalor ngidul, terserah gitu. Dan lo nulis dengan cara yang mungkin sudah fresh, nulis dengan POV 1, POV 3, atau mungkin POV subjektif, objektif, atau mungkin yang lain gitu. Dan lo secara orisinil ya keluarin namanya argumennya lo. Dan harusnya berpikir secara lebih nalar adalah harusnya dapat nilai bagus dong. Tetapi tiba-tiba lu dapat nilainya 6. Kenapa? Karena gak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Karena baik lagi namanya sistem pasti kan diawali dari hulunya dulu.
Nah, karena mengenai hulu berarti kan sudah ada namanya rubrik yang sudah ditetapkan. Dan bahkan setingkat kayak soal pilihan ganda yang mungkin entah dikerjakan pas setiap minggu menjelang mau ujian atau apa gitu loh. Pasti kayak soal tuh kayak apa namanya, jawabannya kayak lucky guess gitu loh. Kalau misalkan lu ngerti ya lu bisa silang, kalau misalkan enggak ya lu bisa cap cip cop gitu loh. Tapi kalau misalkan lu bener-bener tepat pilihannya, ya udah lu dapat nilai gitu loh. Dan lu bisa dapat nilai 10 sempurna gitu kalau misalkan benar-benar sesuai dengan tebakannya lu. Coba kalau misalkan deh, atau mungkin gini deh, gue kasih gambar paling gampang. Mungkin lu pernah gitu ya, waktu zaman sekolah, waktu ujian, lu udah belajar mati-matian. Lu udah sampai apa namanya, sampai bergadang minum kopi, atau kopinya kapal api atau apapun itu ya, semoga dapat brand, amin. Tapi lu tuh kalah sama temen lu yang notabene ya apa namanya ya, dia bego, sering bolos kelas ya, tetapi dia karena mungkin potensialnya lumayan gede, yakni adalah pilihan, mungkin bahasa gampangnya keberuntungan dia tuh sangat luar biasa gitu ya. Lalu si temen lu ini kayak asa silang tuh kayak sempurna gitu, bahkan di titik-titik penting adalah waktu lu udah gak ngerti gitu loh pilihan gandanya tentang matematika gitu. Ada soal yang dimana itu gak ngerti gitu loh, ya kan? Dan lu udah coba ngitung sana sini ternyata gak ketemu. Dilalanya temen lu ya, yang begonya nauzubillah ini nyilang dengan santai dan dikumpulin. Dan lu langsung kayak berpikir, ya paling mah nilainya jelek gitu, karena lu udah berpikir kayak lu yang udah bisa gitu loh, sedangkan temen lu yang bego ini itu pasti nggak bisa. Pas lagi pengumuman nilai temen lu yang goblok itu lebih bagus dari lu. Pernah nggak? Gue pernah soalnya, bangke banget itu waktu gue zaman SMP atau SMA gitu. Gue udah belajar mati-matian, begadang, bahkan sampai ke titik poin bahwa gue pun harus bawa apa namanya catatan rumus sendiri gitu. Meskipun di sini bukan berarti gue menormalisasikan ya, bukan ya, tapi jangan ditiru gitu. Cuman karena gue tahu bahwa pasti ada jawaban soal-soal yang dimana itu sulit gitu. Ya udah gue catat rumusnya. Gue bawa, gue coba apa namanya rekayasa rumus itu supaya bisa dihitung. Tapi temen lu yang bego ini silang, dia kumpulin pas lagi pengumuman, temen lu yang bego ini dapat nilai lebih bagus dari lu. Nah itu paling kayak nyelkit sumpah. Dan itulah namanya the lucky guess gitu. Jadi memang seolah kayak ini tuh kayak undian gitu loh jatuhnya. Jadi kalau misalkan bahasa kasarnya, sistem hanya menghargai orang yang secara keseragaman sesuai dengan rubrik atau mungkin yang lain itu dihargain. Coba kayak lu udah kreatif, lu udah belajar mati-matian, tapi kalau misalkan lu sendiri sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan, ya lah lu gak pernah dihargain boy. And that's no bug. Dan itu ya pada fitur yang sudah dibawain dari sistemnya gitu loh. Dan itu desain dari Rockefeller itu sendiri malahan. Dan dia mau orang yang bisa ikut instruksi, bukan orang yang nanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu, mengapa kita harus kayak melakukan kegiatan yang sehari-hari harus sama mulu, enggak gitu. Dan dia maunya adalah tahu ikutin gua, tahu mau gaji ikutin gua, gitu doang. Dan itu udah masuk ke Indonesia, bahkan sudah hitungannya puluhan tahun dari zaman Belanda datang sampai saat ini, itu sudah terjadi gitu loh. Dan Indonesia, ya baik lagi ya, Indonesia tuh sangat luar biasa banyak sejarahnya dan bahkan agak sedikit berbeda, tapi polanya tetap sama. Pas zaman kolonial Belanda, sistem pendidikan tentunya ya, itu dirancang yang pertama mencetak birokrat yang patuh, yang kedua mencetak kelas menengah yang tergantung pada sistem kelas. Dan waktu zaman Indonesia Merdeka ternyata bapak proklamator yang terbaik di Indonesia, gue gak mau sebut namanya takutnya bahaya ya, dan itu diubah sama dia untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan mimpi-mimpi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia itu sendiri.
sendiri gitu. Nah, berikutnya waktu zaman Soeharto ya selama 32 tahun itu diubah kembali dan bahkan secara sistem logik pabriknya itu dikuatkan. Karena apa? Pertama, tiba-tiba ada namanya UN ya kan. Habis itu UN-nya sedikit lebih diperketat karena harus sesuai dengan ya baik lagi ke tentang instruksi logik pabrik itu sendiri. SKS pun juga, IPK pun juga, dan bahkan kalau misalkan zaman dulu dan sekarang adalah masih menyesuaikan namanya itu jalur karir yang harus linear gitu. Meskipun untuk di tahun 2002 ini sih udah terjadi di tahun 2002 berapa tuh 2020 lah, setelah pasca covid itu udah mulai harus terbuka gitu. Tapi tetap aja waktu lu belajar entah itu kayak ngitung atau itu ngomong atau mungkin yang lain gitu ya, tetap aja gitu loh logik pabriknya masih terbawa gitu. Dan hasilnya lihatlah generasi sekarang yang mungkin terlihatnya sangat terampil waktu kayak menjawab pertanyaan, menjawab permasalahan gitu, tapi sangat lemah untuk menciptakan pertanyaan yang belum pernah ada. Mungkin bahasa kasarnya gitu ya, bahasa kasarnya zaman sekarang kita bisa namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Secara gampang memang bisa, tapi apakah ada yang pernah membuat sebuah pertanyaan yang belum pernah terjadi? Misal kayak apa ya? Contoh deh, ambil sampelnya itu tentang gajah gitu ya. Kita tahu gajah pasti kalau secara pertanyaan umum adalah kayak kenapa gajah punya gading? Kenapa gajah punya belalai? Kenapa gajah telinganya besar? Kenapa gajah itu dikategorikan sebagai vipar gitu ya? Kenapa gajah itu tuh bukan vivipar, kenapa gajah itu mamalia gitu? Kenapa gajah, kenapa ini, kenapa itu. Jadi kan ada pertanyaan memang sudah hal yang normal gitu. Tapi pernah nggak kalau misalkan secara gampang gitu ya, gue kasih contoh yang gampang aja tentang pertanyaan yang belum pernah ada. Contoh gini, apakah pernah kejadian gajah itu makan sambil duduk? Apakah pernah gajah itu mengambil belalainya hanya untuk membantu temannya dari kesulitan? Apakah pernah gajah itu loncat sembari jalan gitu? Apakah pernah gitu? Jadi itu bentuk pertanyaan yang belum pernah terjadi. Tapi sekali lagi dibentuknya secara sederhana, bukan secara kayak yang mungkin ada lebih advance atau mungkin yang lain gitu. Tapi itulah bukti bahwa generasi kita tuh ada loh gitu loh yang bisa berpikir seperti itu. Cuma saya lagi sistemnya nggak pernah dukung sama sekali. Dan ini bukan tentang asumsi gue juga cuy. Ini ada datanya. Kenapa? Ini menurut dari kata data, gue ambil sampel tahunnya itu tahun 2022 sampai tahun 2025 akhir itu menyatakan bahwa 70% persentase dari CEO Indonesia itu mengeluh tentang kayak sulitnya cari kandidat yang bisa berpikir kritis. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Karena sekolah kita itu hanya bisa berhasil mencetak gelar. Sebenarnya nggak hanya itu juga sih teman-teman. Kayak gini deh. Apakah benar sekolah kita tinggi-tinggi ini bisa dapat peluang kerja? Enggak. Kita lihat angkanya secara pengangguran. Pengangguran lulusan SMK 8%, SMA 6,35%. Nah, D4, S1, S2, S3 sebesar 6,23%. SD 2,32%. Jadi lo harusnya tuh bertanya gitu loh. Kok bisa gitu loh? Kenapa pengangguran universitas itu lebih besar daripada SD? Ya jawabannya gampang. Karena waktu lulusan SD, mereka tuh nggak punya ekspektasi apa-apa. Mereka tuh ibarat kata berpikir kayak, gue ngasilin duit buat keluarga gue, dan gue bisa memberikan nafkah buat diri gue sendiri atau mungkin orang-orang sekitar gue. Dan dia tuh rela bersedia kerja apa aja. Entah tuh rela menjadi kurir kerjaannya, ojek, tukang sapu, atau mungkin yang lain. Minimal ngasih duit. Dan mereka gak nunggu kayak pekerjaan sesuai. Dan mereka tuh maunya adalah ada tawaran, gas. Ada tawaran, gas. Ada tawaran, gas. Tapi
Coba lihatlah lulusan universitas. Emang pada mau nunggu apa lagi? Ya kan, minimal apa? Kerjaan yang sesuai dengan minimal nunggu gaji yang reasonable, nunggu posisi yang cukup lumayan prospeknya lebih bagus. Sementara 2,3 juta sarjana masih nganggur sambil menunggu pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya. Yang mereka udah bayar ratusan juta, bahkan sampai harus ngejual tanah orang tuanya gitu ya. Demi bisa, ya baik lagi ya namanya sesuai kebutuhan dia ya maunya tuh apa yang gue harapkan. Bisa gini deh, gue orang ekonomi, minimal gue bisa kerja entah itu di bank, entah itu jadi apa namanya data analisis ekonomi atau mungkin yang lain gitu. Tapi sampai kapanpun gak akan pernah bisa boy. Contoh gue dari kemarin itu daftar karena gue waktu kuliah gitu ya, karena gue sangat menyukai namanya dunia digital gitu ya, entah itu digital marketing, entah itu konten kreatif atau mungkin yang lain. Yang gue cari dong kebutuhan dengan sesuai apa yang gue mau gitu, entah itu dari gajinya, entah itu dari posisinya, entah itu apapun itu. Dan perlu tahu apa yang terjadi? Sampai detik ini gue belum kerja. Ya, sampai ini gue belum kerja. Pengomong tapi ya gimana gitu ya, apalagi di Indonesia gitu, nyari gaji yang sesuai UMR aja itu bisa bersyukur karena kebanyakan di bawah UMR semua. Gue kasih data deh, hampir 70% ya menurut LinkedIn di tahun 2022 sampai tahun 2023 saja itu hampir 70%. Apalagi kayak misalkan deh kayak green flag, habis itu pimpinannya baik hati, itu udah nggak ada. Karena baik lagi, lu mau kerja minimal harus kuat secara di bawah tekanan, atau enggak perusahaan lah ya ganti lu dengan AI atau enggak robot. Makanya itu nggak heran tiba-tiba ada namanya fenomena pabrik-pabrik, entah itu pabrik yang tempat lo kerja atau mungkin perusahaannya lo tiba-tiba nge-hire AI demi bisa efisiensi. Karena ini gue ambil beberapa wawancara gue ke beberapa teman-teman gue yang HR atau mungkin ibu gue sendiri gitu, karena ibu gue juga HR gitu. Dan bayangkan secara bahasa mudanya adalah kebanyakan beban operasional yang paling besar adalah beban gaji. Mengapa? Kebanyakan orang-orang kita ya gajinya maunya gede tapi skillnya minim gitu loh. Dan perusahaannya pun juga agak sedikit kayak gimana ya? Skillnya kecil. Kemampuannya cuman segini. Ya balik lagi tentang yang tadi di awal banget tuh, tentang sistem, tentang rubrik, tentang yang sudah gue bahas tadi gitu loh. Ini semua tuh punya korelasi yang cukup signifikan gitu loh buat kalian gitu. Makanya itu kalau bagi gue saran terbaik dari gue adalah lu jalanin apa yang sudah kalian punya gitu loh. Maksimalin, mau belajar lagi dan siap untuk banyak hal-hal yang di luar sana yang perlu kalian pelajarin lagi. Dan ini tentang sistem pendidikan kita lagi ya gitu. Mungkin ya orang maunya itu setelah lulus adalah pengen jadi orang yang penting, jadi orang-orang yang hebat. Dan kalau misalkan sudah hebat, ya pasti orang-orang yang satu perusahaan tuh ngeliat dari background pendidikannya dulu dong. Misal kayak, oh ternyata lu orang UI, lu Unpad, lu ITB, lu UGM, ya mungkin cepat keterima kerja gitu. Tapi misal deh, pendidikannya ternyata dari kampus yang antah berantah. Contoh kampus gue sendiri. Orang akan bertanya gitu, Mas kuliah di mana dulunya? Mau tak bilang nama kampus gua tapi lu pada nggak ngerti, ya udahlah gua ngomong aja gitu. Dan kebanyakan responnya adalah kayak gini, itu kampus mana mas? Itu ada nama kampusnya ya? Jujur aja ya, gue setelah ditanya begitu pasti gue agak gimana ya, agak hela nafas ya. Bukan berarti gue gak bangga, bukan. Tapi gue tuh selalu berpikir kepada statement yang ini. Semua orang ya, jangan berpikir pendidikannya di mana itu tuh punya standar yang sama. Halah bullshit.
Mana ada namanya standar yang sama gitu. Pasti ada namanya standar berbeda, standar ganda yang ada. Berpikir kayak, oh UI keterima kerja, ITB keterima kerja, UGM keterima kerja, UNY keterima kerja. Coba kampus-kampus daerah yang gak pernah terkenal, apakah ada yang langsung cepat kerja? Enggak. Kesel gue, yakin. Dan kebanyakan juga universitas yang sudah yang gue sebut tadi ya, entah itu dari UI, Unpad, ITB, UGM atau mungkin yang lain gitu, ya pasti punya kayak janji itu. Contoh kayak gini, gue harapin ya kalian yang keterima di tempat kami ya, tentunya kalian akan langsung dapat benefit. Misal kayak lulus dari sini punya marwah yang hebat, habis itu bisa keterima kerja, habis itu bisa ngikutin pasar global dan lain. Tapi lihatlah kondisi sekarang. Mereka itu terlalu memproduksi lulusan yang terlalu lebih picky, yang dimana ya dia tuh seolah kayak gue ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ya baik lagi tentang yang tadi, ya semua orang itu nggak mau terima kerja yang sangat tidak reasonable gitu, yang sangat tidak berarti gitu. Maunya itu adalah gue maunya itu kerja sesuai dengan apa yang gue butuhkan gitu. Mana ada cuy di tahun 2026, mana ada. Semua orang aja pada berbeda-beda kok. Bisa gini, lulusan dokter ya kan tiba-tiba jadi apa, akuntan, atau mungkin ya mungkin lulusan ekonomi tiba-tiba lu jadi guru. Ada cuy, banyak banget malahan. Dan mereka semua itu diproduksi yang dimana baik lagi tentang kayak harus berekspektasi gaji sesuai dengan investasi pendidikan lah, habis itu sana sini lah. Ya tetep aja cuy, gak akan pernah bisa. Mungkin bahasa kasarnya, lu harus nunggu standarnya dulu ya, biar sesuai dengan kebutuhannya lu. Sedangkan lu punya kemampuan yang di luar dari kemampuan sistemnya itu sendiri. Misal gini, ternyata lu punya creative thinking atau mungkin critical thinking atau mungkin lu yang lain lah, atau lebih lagi marah-marahnya itu lu bisa public speaking gitu. Itu aja udah sangat maksimal banget. Contoh temen gue, dia kemampuan public speakingnya oke, kreatif kreatif thinkingnya pinter, critical thinkingnya luar biasa, bahkan sampai di titik bahwa gue pernah ngobrol sama dia tuh bisa mendominasi pembicaraan gitu. Dan sampai saat ini dia buka kelas dan kelasnya selalu rame. Gue mau shout out buat temen gue, dan ini beliau juga salah satu orang yang hebat lah, namanya Bang Bebe. Bang, thank you loh, lu bener-bener sangat inspire banget buat orang-orang sekitar lu, bahkan sampai orang-orang yang gak kenal lu jadi kenal lu gitu. Gue shout out banget, gue respect sama lu cuy. Dan ya buat anaknya adalah jadi anak-anak yang soleh lah, keren lah. Intinya temen gue ini salah satu contoh bahwa ya dia aja bisa gitu loh dengan kelebihannya gitu. Sedangkan lo yang belum tahu sama sekali tentang diri lo, harusnya lu malu sih, harusnya malu karena ya lu punya kemampuan yang luar biasa oke gitu. Tapi masa lu harus nunggu standarnya dulu datang gitu? Enggak. Harusnya lu minimal lu bikin standar yang baru, lu hantem balik. Dan kalau mungkin bahasa kasarnya, ya lu buka lapangan pekerjaan buat orang lain. Buat apa? Ya baik lagi, namanya rezeki kan gak ada yang tahu ya. Tapi minimal lu cari peluang. Ya kayak gue sekarang gitu, gue bikin podcast sampai season 3, sampai sekarang episode 71 aja ya. Itu aja gue cari peluang terus. Karena gue gak tahu, mungkin di masa akan datang atau mungkin di suatu hari nanti tiba-tiba podcast gue meledak dan banyak yang denger gitu. Ya it's okay gitu. Itu bentuk bahwa kita ada namanya pembuktian buat diri kita sendiri, karena kita mampu untuk bisa menghasilkan sebuah pekerjaan. Cuma karena kita terlalu takut tentang sistem, ya sampai kapanpun gak pernah akan terjadi gitu. Dan kita lihat juga tentang si SD ini sendiri ya. Bukan berarti apa, tapi lihatlah orang-orang hebat kebanyakan itu pasti berawal dari cuma lulusan SD. Dia kebanding sana sini, dia mau belajar dan dia mau kerja apapun yang intinya gue bisa ngasihin duit gitu. Dan kebanyakan adalah seorang orang pengusaha. Lu bayangin gak sih, pengusaha di luar sana ya, mentok-mentok tuh ya SD, karena memang dulunya itu dia mau belajar, dia mau kerja apa aja. Dan ya lihatlah sekarang, sistemnya itu benar-benar bisa nge-twist banget. Yang mau kuliah, mau ini jadi otomatis statement atau mungkin stigma atau mungkin standarnya adalah harus begini. Sedangkan yang cuma lulusan SD, ya intinya mau kerja tapi bisa dapat kerja terus menerus, dan rezekinya itu kayak
sudah diatur gitu kayak lau kesini ketemu orang belajar, oke beberapa tahun pindah lagi, lau kesini ketemu orang belajar, lau kesini ketemu orang belajar. Jadi kayak apa ya, sudah punya tracknya sendiri gitu loh. Dan ya udah kan dibentuk bahwa sistem ini tuh bener-bener gue bingung lagi dah ngejelasinnya sumpah karena terlalu overpower gitu loh. Dan ya karena memang sudah terbikin overpower, ya semua orang yang sudah masuk dalam sistem dia sudah terproduce menjadi orang yang patuh, orang yang disiplin, orang yang bisa diukur, dan dialah orang-orang yang berhasil untuk bisa memproduksi sistem itu menjadi sesuai kebutuhannya. Tapi di pasar kerja kita di tahun 2026 saja ternyata masih butuh adaptasi lagi, butuh kreativitas lagi, butuh independent thinking lagi. Jadinya seolah kayak lo yang udah jadi juara, tetap aja lo gak pernah akan laku. Dan bahkan secara expecting decent living standard, atau mungkin bahasa mudanya adalah standar kondisi hidup kita sampai detik ini, ialah ya lo nganggur bukan karena lo list kompeten dari lulusan SD. Lo nganggur karena lo terlalu educated untuk menerima yang mereka terima gitu. Mungkin bahasa kasarnya, lau maunya tuh yang bagus-bagusnya aja gitu loh. Dan lo yang nganggur karena lo sudah didesain oleh sistem buat bisa ekspektasi secara lebih. Tapi dengan kondisi ekonomi sebuah kondisi wilayah gitu ya dia nggak bisa mendeliver itu secara maksimal. Dan ironisnya, investasi lo dalam pendidikan itu terlalu tinggi. Dan kebanyakan maunya itu setelah investasi ke pendidikan langsung dapat kerjaan. Nggak bisa begitu cuy cara mainnya. Itu namanya investasi lu menjadi picky enough gitu. Jadi kayak lu hanya memilih hal yang kosong gitu loh. Dan akhirnya apa? Ya nganggur lagi. Atau lu compromise value lo dan ambil pekerjaan yang lo tuh overqualified dengan catatan gaji lo tuh under competence gitu. Jadi di bawah sangat banget gitu loh ya. Dan bahasa paling gampangnya adalah ya lau kalah. Jadi, kalau Rockefeller memang berhasil mencetak kita sebagai bangsa pekerja, harusnya 2026 ini kita semua harusnya kebanjiran kerja dong. Ya nggak sih? Ya kan, secara status disiplin atau mungkin yang lain, atau mungkin lu dikontrol, atau mungkin lu siap bekerja di saat itu juga. Tetap aja kenyataannya ya lo tau lah jawabannya ya, sulit. Bentar, sebelum gue lanjut ke segmen berikutnya, ini ada sesuatu postingan bagus. Jujur ini gue entah ya, bingung cara menanggapi bagaimana. Ini menurut kata data, ya dia upload itu kapan nih? Kayaknya, benar, 15 jam yang lalu lah. Di sini ada sebuah postingan yang berjudul Bapak Presiden panggil Menhan hingga Panglima TNI bahas pertahanan dan pendidikan. Dah cukup. Lo tau maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau namanya, ini gue langsung beropini aja lah, lebih mudah. Gue nggak mau aneh-aneh. Ini no script. Ini baik lagi ya, yang namanya pendidikan harusnya dibahas kepada orang yang punya kepentingan. Maksudnya Menteri Pendidikan, atau Kemendikti, Kemendikdasmen, atau mungkin yang lain gitu. Atau mungkin kementerian yang memang sangat berhubungan kayak ekonomi, atau mungkin Kemenku yang mungkin bahas anggaran gitu. Tapi kok ngajaknya Menhan sama TNI, dan di sini ya di captionnya tertulis secara gamblang, bukan gamblang sih, secara terus terang lah, mungkin bahasa gitu ya, sorry bukan gamblang tapi terus terang. Di sini mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas perkembangan sejumlah isu strategis. Dan di sini juga dibahas tentang hilirisasi serta penguatan kepada kepentingan masyarakat, karena berkaitan dengan namanya Hari Pendidikan Nasional, berarti difokuskan gitu ya.
Dan berikutnya juga di sini mengatakan bahwa serta aspek pertahanan dan keamanan dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika geopolitik global. Dan di sini yang datang, yang hadir, yang pertama, mohon maaf ya gue sebut nih bapak-bapak semuanya. Pertama ada namanya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Sugiono, Panglima Tentara Nasional TNI Indonesia, ada Bapak Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Selain itu ada juga namanya Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Habis itu ada namanya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU Marsikal TNI Tony Harjono, hingga Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Bapak Muhammad Ali. Lu tahu maksudnya apa? Yang namanya pendidikan ya harusnya bagi pada orang yang memang punya wewenang ya. Tapi di sini dengan dalih-dalih hilirisasi, setelah itu penjagaan pertahanan negara. Padahal yang namanya menjaga pertahanan negara kan ada forum sendiri gitu ya. Kok malah bahas isu, bukan isu sih, yang difokuskan adalah tentang pendidikan gitu. Kan nggak nyambung Pak. Bapak maunya apa sih Pak? Bingung gue malu. Untung aja gue gak milih lu. Gue jujur aja, untung gue gak milih lu. Jadi pertanggungjawaban gue tuh ringan gitu loh di akhirat nanti gitu. Karena ya Allah Pak. Jujur aja deh Pak. Di sini saya bukan mau apa ya Pak. Di sini saya bukan ngekritik juga. Hanya mau heran saja gitu loh. Bapak maunya apa Pak gitu. Ekonomi kita udah ambruk. Setelah itu APBN kita membengkak. Ditambah lagi pendidikan kita dibikin anggarannya makin mengecil gara-gara MBG. Setelah itu Kopdes Merah Putih yang hari ini atau kemarin apa ya, kan lagi ujian tuh. Ternyata hampir seluruh peserta Kopdes Merah Putih itu gagal gara-gara persyaratan sistemnya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tiba-tiba beliau itu sempat mengatakan bahwa kita akan investasi kepada pendidikan. Lah, lalu kemana aja anjay gitu loh. Si anjay ini kesel gue, heran gue. Tapi baik lagi ya, mungkin bahasa kasarnya. Karena kita kebanyakan MBG, mungkin kedepannya kita ada namanya itu mata pelajaran MBG. Iya, entah itu ngebahas tentang kalori, entah itu ngebahas tentang cara meramu makanan yang mudah dibawa gitu. Ntar pakai contohnya MBG gitu. Pasti cepat atau lambat begitu. Kenapa? Ya gue heran gitu loh. Sistemnya ngomongnya udah begini nih. Yang tadi gue bilang tentang segmen ini nih, ya kan? Tiba-tiba datang lagi gitu loh, kayak ya Allah ya Robbi, sampai kapan coba Indonesia kayak begini? Coba menurut kalian gimana nih? Tanggapan kalian deh. Gue sih bingung harus nanggapin apa lagi karena terlalu plot twist lah dalam kondisi gini, sumpah. Plot twist banget. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang kenapa sistemnya nggak fair, nggak. Tapi pertanyaan yang lebih urgen adalah dalam sistem yang udah proven unfair ini, apa yang bisa kita lakuin? Dan jawabannya, jujur, jawabannya akan lebih brutal di segmen berikutnya. So tetap stay tune terus. Lo pernah dapat feedback interview yang begini nggak? Skill teknis lo bagus nih mas, tapi lo kurang nih secara people skill. Atau mungkin kayak gini, CV lo impresif nih mas, tapi lo belum pernah manage tim. Pertanyaan logisnya, kan berarti sistem pendidikan kita harusnya kan fokus prepare orang dengan technical skill plus people skill plus leadership experience. Jadi, fresh graduate langsung bisa masuk sebagai mid-level. Tapi, apa yang terjadi? Lo lulus dengan technical skill yang mungkin oke lah. Tapi lo gak pernah manage tim. Karena universitas itu gak pernah mensimulasikan itu. Meskipun berpikir kayak, kan universitas adalah bentuk miniatur negara. Permasalahannya, negaranya aja begini, berarti miniatur negaranya berarti sama. Berarti kayak gitu.
gitu dong. Dan lo itu nggak pernah handle namanya krisis real world karena project di kampus itu udah punya deadline yang harus secara sudah terdata gitu loh. Dan kalau misalkan mau nambah pun harus extendnya perlu banyak izin sana sini gitu loh. Dan lau semua itu kan gak pernah dong namanya presentasi di depan investor yang beneran invest. Karena lo itu hadapin kepada dosen yang minimal cuman kayak ya elah ketemu pun kayak sejam. Mungkin bisa kurang. Atau mungkin ada beberapa dosen yang cuma fokus sibuk kerjaan, laptop, habis itu fokus penelitian gitu. Ya meskipun itu boleh. Tapi kan kebanyakan kayak gitu dong. Gitu. Jadi hasilnya apa? Ya baik lagi, perusahaan merasa kayak mereka perlu training lebih sebagai fresh graduate. Padahal fresh graduate udah 4 tahun di kuliah di universitas, sudah bayar sana sini, either kayak bayar sendiri, atau mungkin dibayarin orang tua, atau mungkin lu pakai namanya punyanya pemerintah yang kayak beasiswa gitu ya. Ya tetep aja cuy, tetep aja. Pasti dimintanya adalah butuh di trending lagi ya mas, kakak ini trending lagi ya, dan otomatis juga keluarin duit lagi demi training. Lo tahu harga training sekarang berapa? Kalau misalkan masih kayak ya buat cepet terima kerja itu di angka 5. Kalau misalkan mau yang lebih oke itu di atas 5, mungkin di angka 7, bahkan sampai ada 12 juta. Kemarin, gue kasih contoh gini deh. Gue shout out buat salah satu perusahaan, nama perusahaannya itu depannya R, belakangnya U. Iya, kan salesnya kan sempat ngechat gue nih. Gue iseng nanya dong. Ini bukan berarti gue mau menjudutkan perusahaannya, enggak. Tapi sebagai bukti bahwa ini loh bentuk harganya tuh udah pengen dompet itu teriak gitu loh. Jadi gini, gue kan sempat di-chat sama dia, salah satu salesnya. Dan gue iseng nanya dong, Kak, untuk harga paket belajar di sini itu berapa ya kak, biar aku bisa ya nabung lah gitu, karena ya baik lagi ya gue kan gak punya duit gitu loh. Dan lo tau jawabannya berapa? Oh ya kak, di sini kami mulai start from 12 sampai 17 juta. Makan tuh 12 juta sampai 17. Gimana mau ini cuy, mau financial freedom coba. Meskipun berpikir kayak katanya mas, tadi lu di awal ngomong investasi pendidikan itu penting. Iya penting. Tapi harganya, kalau mungkin bahasa salah satu ustadz yang terkenal gitu kayak duitnya dari mana gitu. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya karena memang gimana gitu loh. Mungkin bahasa kasar gini deh. Orang tua lu udah gak mau lagi ngasih subsidi ke lu. Dan mau gak mau juga lu kan harus nyari sendiri. Permasalahannya lu udah nganggur, nyari sendiri. Di mana nyari duitnya? Bajigur? Dari mana? Langsung lu respon kayak gini. Ya kan bisa pinjol bang. Iya pinjol. Tapi kalau misalkan ternyata pekerjaannya itu nggak dapet atau mungkin ternyata gajinya di bawah standarnya, berarti otomatis kan ada namanya bunga majemuk dong. Ya nggak sih? Harusnya berpikir sampai sono dong, Bahlul gitu. Kesel gue. Dan itu semua disebutnya adalah gaps yang sistematik karena kebutuhan pasar kerja dengan pendidikan itu nggak sesuai. Bahkan sampai detik ini itu sangat lumayan jauh banget besar gapnya gitu, sebesar 70-85% datanya. Ini menurut kata data. Dan lo berharap ya dengan itu semua langsung instan dapat kerja. Who the hell are you bro? Who the hell are you gitu. Lu siapa anjir gitu. Lu bukan wakil presiden, lu bukan anak dari presiden, lu gak punya privilege boy. Ditambah lagi lu duitnya juga ngap-ngapan. Jadinya ya udah, baik lagi tentang yang gue di awal banget, maksimalin apa yang sudah lu punya, pelajarin dengan cara yang sudah lu tahu, dan maksimalkan HP yang sudah kalian punya, entah itu laptop, HP, atau mungkin tablet, entah itu apapun itu serinya, maksimalin. Hari ke-1 kerja, lo sekarang bisa bernafas lega nih.
akhirnya dapat gaji, akhirnya bisa mandiri. Ternyata itu baru dari awal masalah. Dengarkan ini baik-baik ya kawan-kawanku, wahai pendengar setia. 52%, sekali lagi 52% dari pekerja kita di Indonesia, termasuk lo mungkin yang lagi dengar, itu menerima gaji di bawah UMP. Bukan belum ngapa-ngapain, tapi lo baru kayak hari dapat kerjaan langsung kayak lo kok janggal gitu. Gak cuma itu doang, yang gak ngapa-ngapain, yang baru fresh graduate, ya tetap 52% menerima gaji di bawah UMP. Artinya, lebih baik setengah dari semua orang yang bekerja di negara ini, gajinya itu lebih rendah dari yang seharusnya mereka terima di mata hukum. Dan ini data terakhir ya, itu di tahun 2025 Februari. Jadinya ini bukan tentang histori lagi, ditambah juga ini bukan tentang dulu-dulunya, enggak. Tapi ini tentang sekarang. Karena rata-rata gaji bersih pekerja Indonesia itu adalah di angka 3,9 juta per bulan. UMP rata-rata nasional kita di tahun 2025 saja ya, yang tahun 2026 kayaknya belum publish, itu sebesar 3,3. Jadi bahkan rata-rata kita belum ketemu untuk menuju namanya UMP. Dan yang paling gila adalah 54,36% secara persentase pekerja itu masih di bawah UMP. Dan itu yang paling katanya tertinggi selama 5 tahun terakhir. Artinya apa lagi? Perjalanan kita selama 5 tahun ini, gaji pekerja Indonesia semakin jauh dari kata UMP itu sendiri. Bukannya semakin dekat tentang kejernihan, tapi malah semakin jauh kepada kegaduhan. Kenapa? Karena inflasi kita makin naik. UMP kita itu katanya sih naik ya, di tahun 2005 saja tuh sebesar 6,5%. Tapi biaya hidupnya enggak, sangat lumayan tinggi malahan. Karena kalau misalkan inflasinya jadi 5,6%, tapi UMP-nya 6,5%, menurut kalian oke atau enggak? Kalau kata gue, jawabannya enggak. Karena apa? Karena inflasi itu kan rata-rata. Entah itu kayak biaya sewa rumah di kontrakan di Jakarta, atau mungkin biaya makan elu, tetap aja naik. Contoh, sekarang biaya kontrakan kita di tahun 2025 saja, ini yang 2026 belum ya, itu sebesar 15%. Yang makanan pun juga naik sebesar 12%. Ini menurut BPS. Ditambah lagi juga biaya transportasi juga naik sebesar 8%. Ini menurut kata data lagi. Dan lo mau naik UMP 6,5%, who the hell are you juga bro, gitu. Karena semua itu baik lagi, biaya-biayanya pada naik dan lebih cepat daripada UMP-nya.